salam dan bahagia. Saya dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri FX Tio Inti Wibisono dan teman saya Margarius Berek, Maya Novitasari, dan Mai Adiati. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, objek pajak penghasilan atau PPH. Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak atau WP. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa royalti, sewa, bunda, dividen. Yang keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang. Selanjutnya, penghasilan yang termasuk objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan. Kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang ke-8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang ke-9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset. Yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang 11, keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. 12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13, selisih lebih karena pengembalian aset. 14, premi asuransi. Ke-15, iuran yang diterima oleh perkumpulan dari anggota yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. 17, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 19, surplus Bank Indonesia. Slide yang berikut objek pajak penghasilan final. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 1. Penghasilan berupa bunga, deposit, dan tabungan lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan aset. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya. Slide yang berikut bukan objek pajak penghasilan. Yang pertama, bantuan atau sumbangan dan aset tambahan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali
yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, dan beasiswa. 5. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: A. Dividen berasal dari cadangan saldo dan laba, dan B. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Baik, saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Yang ketujuh yaitu iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Untuk yang kedelapan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang kesembilan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi. Untuk yang ke-10, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal venture berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat yang pertama, merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Yang ke-11, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang ke-12, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan. Untuk yang ke-13, bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib pajak. Untuk selanjutnya, objek pajak BUT atau bentuk usaha tetap berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari aset yang dimiliki atau dikuasai oleh bentuk usaha tetap. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Penentuan laba BUT. Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan lainnya. Yang kedua, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan. Yang ketiga, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan, yaitu A. Royalti atau imbalan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan aset, hak paten, atau hak-hak lainnya. B. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. C. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.
Kemudian, penghasilan BUT yang ditanamkan kembali di Indonesia. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20%. Apabila penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak dengan syarat yang pertama, penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta sendiri. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan. Yang terakhir, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi secara komersial. Untuk contoh perhitungannya, penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia tahun 2012 sebesar 17.500.000.000 rupiah. Pajak penghasilan 25% dikali 17.500.000.000 rupiah. Hasilnya 4.375.000.000 rupiah. Penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan yaitu 13.125.000.000 rupiah. Pajak penghasilan yang dipotong 20% dikali 13.125.000.000 rupiah. Hasilnya 2.625.000.000 rupiah. Apabila penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak tersebut sebesar 13.125.000.000 rupiah ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.